Putri Jawa. Welcome to my channel kesayangan. Apa kabar? Semoga hari ini oke, bahagia, menyenangkan. Kemarin juga bahagia, besok juga bahagia. Walaupun nontonnya film-film horor. Oke, kembali lagi aku bakalan nge-review salah satu film horor yang kembali lagi aku bilang legend, tapi versi ini ya, film-film horor Jepang. Jadi ini salah satu film Jepang pertama kali yang aku tonton, yang kena di hati, di otak, dan di pikiran aku, dan sampai sekarang itu setan hantu Jepang versi aku tuh ya begitu, yang begindang gitu loh ya. Oke, judulnya adalah Ring. Jadi versi Jepangnya itu sebenarnya judulnya Ringu gitu loh. Jadi ini film lama tahun 1998, tapi serius, kalian nggak akan nyesel. Masih oke dan bakal tetap oke ditonton, dan aku nggak apa-apa tuh nonton berapa kali juga. Ini abis ini aku mau nonton lagi juga oke banget gitu loh ya. Jadi ini sutradaranya bernama Hideo Nakata. Bener kan aku ngomong Hideo Nakata. Di situ tuh nyeritain ya, pokoknya ini hantunya ini intinya tuh karakternya itu dia tuh keluar dari sumur tua yang di tengah hutan gitu toh. Terus habis itu dia merangkak keluar dari sumur, jalan pelan terpatah-patah yang keluar dari televisi, dan akhirnya meneror korbannya. Korban di sini ini tuh gimana ya? Itu ada salah satu video yang intinya kalau kita nonton video itu dalam 1 minggu kemudian kita bakalan kena kutukan mati, Bo. Dan aduh, serem banget gak sih? Habis nonton ada telepon, ada suara menyeramkan di situ, dan akhirnya 1 minggu kemudian you is dead, the end. Serem gak sih, Bo? Aduh, dan akhirnya ini di sini diceritakan Reiko Asakawa, yaitu seorang reporter ya. Dia itu sedang melayat ke pemakaman keponakannya, namanya Tomoko. Tomoko ini tuh meninggal secara misterius tiba-tiba, dan di situ itu dia baru tahu ternyata Tomoko itu habis menonton video bersama teman-temannya di sebuah penginapan di Pulau Izu. Wow, serem banget gak ya? Terus semua temannya pada hari itu tuh meninggal di hari yang sama gitu loh. Akhirnya dia penasaran, akhirnya dia menyelidiki kematian keponakannya itu. Akhirnya dia mendatangi penginapan itu, dan di penginapan itu dia akhirnya secara kebetulan menemukan video misterius itu. Dan karena ingin tahu kebenarannya, karena jiwa reporternya gimana sih, menggelitik kali ya, nggak tahu. Terus akhirnya dia nonton itu film sendirian di penginapan itu, di tempat dimana keponakannya si Tomoko itu menonton juga gitu loh. Di situ tuh diperlihatkan tuh maksudnya bener-bener penginapan itu kalau buat mereka mungkin oke ya, tapi buat kita secara orang Indonesia ya, di tengah hutan berkabut, dingin, berkayu-kayu gitu, dan sepi, serem juga kan sendiri. Tapi orang sana nggak tahu deh ya, nggak ngerti, nggak tahu, mereka nggak percaya atau penasaran atau nggak tahu. Pokoknya beda lah kalau sama orang kita. Terus akhir cerita setelah dia menonton, akhirnya tiba-tiba telepon itu berdering, dan dia memang mendengar suara aneh, dan akhirnya dia tersadar dia sudah masuk ke dalam kutukan itu, dan dia yakin kalau 1 minggu kemudian dia akan meninggal. Akhirnya dia tiba-tiba pulang dengan membawa video itu ke rumahnya, dan di rumah itu ternyata anaknya menonton juga video itu. Saking dia ingin menyelamatkan anaknya dan tidak mau anaknya mati, dia menyelidiki dengan temannya. Karena tidak mau anaknya mati, akhirnya Reiko meminta bantuan temannya yang bernama Ryuji, untuk yang dia tuh sebenarnya punya sixth sense untuk menyelidiki, dan akhirnya mereka menonton bareng-bareng gitu loh. Akhirnya sepertinya dengan menontonnya Ryuji itu menyelamatkan kutukan si anak itu. Akhirnya pokoknya di situ diceritain, akhirnya si Ryuji itu juga meninggal dengan apa ya? Di situ tuh pokoknya kalau yang mati tuh diperlihatkan tuh mereka tuh mukanya tuh yang ketakutan banget, yang kaget banget, terus pokoknya mukanya tuh nggak enak banget lah dilihat, serem banget. Aduh, pokoknya ini
film kalian kayaknya mesti nonton dulu. Jadi aku takutnya kalian nanti di sini tuh bener-bener mereka itu nggak kayak film-film hantu di Indonesia yang menampilkan tuh pokoknya semua tiba-tiba hantu, tiba-tiba begini, enggak. Di sini sosok Sadako ini ditampilin secara utuh tuh di akhir cerita. Jadi bener-bener kelihatan waktu sosok Sadako tuh seperti apa tuh di akhir cerita gitu loh. Jadi tapi dari musiknya, dari plot-plot yang mereka berikan itu oke, ya. Jadi buat aku ini keren banget. Jadi ini nih pokoknya tuh Sadako, setan Jepang versi aku di otakku sekarang tuh pokoknya yang rambutnya panjang menutupin muka, bajunya putih panjang, jalannya terpatah-patah, ya itulah hantu Jepang. Padahal mungkin banyak yang lainnya, tapi buat aku inilah hantu paling serem versi Jepang menurut aku. Tapi ya oke, saking oke-nya ini film itu Hollywood bikin film ini, tapi versi Hollywoodnya judulnya The Ring, dan itu rilis tahun 2002. Bisa kalian bayangin kan, sampai Hollywood tuh bikin loh. Jadi tapi aku nonton tuh ya, tapi menurut aku tetap lebih seneng yang Jepang sih, karena lebih kena ya, lebih deket kali ya, cara sama-sama Asia. Enggak juga deh. Pokoknya mesti kalian tonton, kalian cari The Ring. Oh bukan, Ring, oke? Sampai ketemu, selamat melihat, salam horor. Salam buat Sadako nanti ya, hati-hati nanti kalau di telepon ring. Bye.